Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Maulana. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat oleh asisten lab mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas UAS praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja, di sini ada include GeoStream, yaitu sebuah library yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. GeoStream diperlukan pada program yang melibatkan objek cout dan sin. Cout dan sin itu sebuah sintak. Kalau cout itu sintak pengeluaran atau output, kalau sin itu sintak pemasukan atau input. Di baris kedua ada include iomanip, yaitu library manipulator. Di dalamnya ada sintaks setway yang bermanfaat untuk mengatur lebar dari suatu tampilan data. Lalu di bawahnya ada, sebelumnya setway itu tulisannya begini ya, sintaknya. Lalu di bawahnya ada stdlib.h, yaitu file header, yaitu merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Lalu di bawahnya lagi ada using namespace std yang merupakan perintah yang digunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas class atau function yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Lalu ada void nama tutup kurung titik 2. Ini adalah sintak untuk mendeklarasikan sebuah fungsi yang fungsinya bernama nama. Nanti fungsi ini dapat dipanggil kembali. Setelah dideklarasikan, tentu saja fungsi nama ini harus didefinisikan. Di sini didefinisikannya terakhir-akhir. Ada di sintak paling bawah. Nanti di penjelasannya ada di terakhir berarti. Langsung selanjutnya ada int main. Int main itu adalah fungsi utama dari sebuah kode bahasa C++. Int main artinya main program yang mengembalikan nilai int secara default. Ini int main. Lalu di bawahnya di sini ada int i jumlah harga tanda siku 30, jumlah beli kurung siku 30. Yang artinya di mana int ini adalah tipe data yang bernama integer, digunakan untuk data-data angka yang tidak mengandung angka di belakang koma. Di sini terdapat beberapa variabel, yaitu i, jumlah, harga, dan jumlah beli dengan ukuran maksimal 30 dengan maksimal 30 space. Ini maksimalnya 30 di sini. Lalu di bawahnya ada char, pilihan lagi, kode barang, kurung siku 10, pointer barang, kurung siku 30. Yang dimana artinya itu char itu adalah sebuah tipe data juga. Tipe data char dalam bahasa C++ digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Di sini terdapat beberapa variabel dari tipe char, yaitu pilihan, lagi, kode barang dengan ukuran maksimal 10 space, dan pointer barang dengan ukuran maksimal 30 space. Ini. Lalu di bawahnya ada lagi long int. Long int juga itu tipe data. Long int merupakan kepanjangan dari tipe data integer yang tadi. Yang ini int ini, long int adalah kepanjangan dari ini. Perpanjangan dari data integer. Tipe datanya juga hanya menampung bilangan bulat, tidak seperti integer yang di atas yang termasuk tipe data 16 bit. Tipe bilangan long int termasuk
Tipe data 32 bit. Di sini terdapat beberapa variabel dari tipe data long INT, yaitu subtotal dengan ukuran maksimal 30 space, total bayar sama dengan 0, bayar, dan kembali. Lalu di sini ada do. Do ini sintak awal dari fungsi perulangan do while. Sintak do ini merupakan sintak awal perulangan berguna untuk mengulang proses dan akan menjalankan minimal 1 kali. Digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar atau true. Tapi jika bernilai salah atau false, maka pernyataan tidak akan dijalankan. Seperti ini kan do di sini awal mula perulangannya, lalu akan dijalankan sampai sini. Sebentar. Sampai sini, jika kondisi di sini bernilai false, maka akan langsung diberhentikan perulangannya. Sedangkan kalau di sini kondisi di sini bernilai true atau benar, maka pengulangan akan berulang lagi dari awal lagi, dari sini lagi. Dari sini. Begitu. Lalu ada sistem CLS. Sistem CLS adalah suatu fungsi di bahasa C++ untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Di sini sistem CLS berfungsi untuk mengkosongkan kembali layar hitam ketika perintah ini di running. Nanti sistem CLS akan berfungsi untuk membersihkan layar hitam tersebut. Lalu di sini ada nama tutup kurung titik koma. Nama ini adalah nama di sini kita memanggil fungsi yang sebelumnya. Setelah dideklarasikan, tadi juga disebutkan bahwa fungsi sudah dideklarasikan bisa dipanggil kembali di sintak yang lain. Seperti ini memanggil fungsi yang dideklarasikan di atas. Lalu ada cout and line. Fungsi cout bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output. Tentu saja cout memiliki kebalikannya, yaitu cout kan untuk menampilkan output. Ada kebalikannya, yaitu cin untuk input. Cout tadi sudah dijelaskan. Lalu ada endline. Endline itu sebuah fungsi untuk untuk memberikan garis baru seperti ini, seperti enter di keyboard. Garis barunya seperti enter di keyboard. Lalu ada cout tanda kutip banyaknya jenis bla 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 bla. Lalu ada sin lebih dari jumlah. Tanda kurang dari merupakan operator yang disebut sebagai operator stream insertion yang berfungsi untuk mengarahkan operan atau data yang terletak di sebelah kanannya objek, yang terletak di sebelah kirinya. Pada contoh di atas, tulisan teks banyaknya jenis barang yang akan dibeli diarahkan ke cout hingga menghasilkan tulisan tersebut ke layar. Cout kan berfungsi untuk output, maka tulisan yang diarahkan ke cout akan ditampilkan oleh fungsi cout. Oleh fungsi cout ini, tulisan yang ini kan diarahkan ke cout, maka akan ditampilkan oleh fungsi cout ini. Lalu untuk instruksi memasukkan data, yaitu cin lebih dari jumlah, menyatakan bahwa karakter yang diketikkan pada keyboard akan dibaca dan disimpan sebagai variabel jumlah. Di sini sin diarahkan ke jumlah.
Maka seperti perumpamannya kita mengetikkan di suatu keyboard apa aja, maka akan dimasukkan ke variabel jumlah ini. Akan ditampung oleh variabel jumlah maksud saya. Lalu cout dari baris 25 sampai 31 ini kayak menampilkan teks yang akan ditampilkan oleh user, oleh pembuat karena menggunakan fungsi cout ini. Serta yang lain tadi sudah dijelaskan. Lalu kita beralih ke for. For i sama dengan 1, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jumlah, i plus plus. Ini for itu sebuah fungsi perulangan juga. Fungsinya hampir sama-sama dual. Di for ini perulangan akan dimulai dari variabel i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan jumlah. Dalam setiap iterasi, naikkan nilai variabel i sebanyak 1 angka menggunakan perintah i plus plus. Nah, ini perintahnya. Ini sebuah kondisi. Ini juga disebut sebuah kondisi untuk mengulangi si sintak yang di bawah. Perulangan ini kan di sini perulangan kan harus mendapatkan kondisi true atau benar untuk melakukan perulangan lagi. Itu. Selanjutnya cout data ke 1. Cout ini untuk menampilkan teks data ini, lalu menampilkan i ini menampilkan variabel i, nilai dari variabel i. Lalu cout kode barang, sin kode barang kurung siku i, lalu di bawahnya cout tanda kutip jumlah beli, lalu ada sin jumlah beli kurung siku i. Pengguna akan memasukkan nilai barang dengan kode barang dan jumlah beli. Kode programnya ada pada sintaks sin kode barang kurung siku i. Yang ini. Si pembeli juga akan memasukkan kode program ke jumlah beli kurung siku i. Di setiap nilai yang dimasukkan akan disimpan pada array berdasarkan indeks ke i. Indeks array dimulai dari 0 sehingga nilai i kita inisialisasi nilai awalnya adalah 0. Lalu di bawahnya ada sintak if. Sintak if adalah sintak if ini yaitu sebuah fungsi percabangan untuk menentukan apakah kita akan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, ibaratnya begitu. Di fungsi if ini harus mengandung nilai true kalau mau dijalankan si sintaknya. Kalau bernilai false, maka sintak ini akan dianggap tidak akan dijalankan, lalu akan berpindah ke sintak else if, sebuah pilihan yang lainnya, seperti itu. Kalau pilihan yang lainnya juga false lagi, maka akan dialihkan ke else atau yang lainnya. Yang merupakan kalau si percabangannya itu bernilai false semua, akan diarahkan ke else, yaitu untuk menampilkan cout kutip 2 kode salah cuy end line. Jika si kondisinya true, akan dibaca si ininya, lalu jika si salah satu dari 3 ini bernilai true, akan dijalankannya salah satu yang bernilai true.
Kenapa ini ada garis tengah 2, garis tegak 2, ini melambangkan operasi OR. OR ini jika salah satu dari kedua kondisi ini true, akan dianggap true. Jika salah satu dari kedua kondisi ini bernilai true, akan dianggap bernilai true. Jika keduanya bernilai false, maka akan dianggap nilai false juga. Tidak apa salah satu bernilai false, maka kondisi ini akan dianggap true. Ini sama barang I juga untuk menampilkan kode dari kode barang. Lalu ke bawahnya ada cout. Ini untuk menampilkan bahwa ada ini garis market Q, no, nama barang, harga, jumlah beli, dan subtotal. Lalu ini ada perulangan lagi, sama seperti yang di atas konsepnya. Lalu ada subtotal kurung siku I sama dengan jumlah kurung siku I dikali harga kurung siku I. Pada sintaks subtotal itu yang di atas, berfungsi untuk menjumlahkan harga barang dikali jumlah yang dibeli sehingga kita bisa mengetahui harga subtotal barang tersebut. Ini adalah seperti matematika biasa. Jumlah beli akan dikalikan harga, lalu akan dimasukkan ke variabel subtotal. Lalu ada dari baris ke-72 sampai 77 sampai 76 itu adalah sintak yang berfungsi untuk menampilkan semua nilai pada array yang diakses melalui indeks dengan bantuan variabel I. Kita juga menggunakan fungsi setW tutup kurung untuk mengatur lebar agar sesuai. setOsplug merupakan fungsi merupakan fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur sejumlah format keluaran data. Sedangkan EOSRight digunakan untuk mengatur ke arah kanan. Lalu ada total bayar sama dengan total bayar ditambah subtotal I. Pada sintak tersebut berfungsi untuk menjumlahkan total bayar dengan subtotal sehingga kita bisa mengetahui total harga barang, total barang tersebut yang harus dibayar. Yang ini yang harus dibayar. Total bayar. Lalu ada cout inline seperti yang di atas. Lalu ada cout total bayar. Total bayar tadi dari total bayar tambah subtotal langsung ditambahkan, lalu akan dimasukkan ke total bayar, lalu akan ditampilkan lagi oleh sintaks cout untuk si pembeli agar mengetahui total yang harus dibayarnya. Lalu ada cout uang bayar. Uang bayar ini sebagai ibarat kita harus membayarnya lah, nominal harga yang harus dibayar. Kalau total bayar sudah diketahui, maka kita akan membayarnya seperti kita bertransaksi belanja. Lalu kita mengoperasikan menggunakan operasi pengurangan, yaitu untuk menghasilkan nilai kembali total bayar kurang dari total bayar. Jika si uang yang dibayarkan lebih banyak dari total bayar, maka akan mendapatkan kembalian. Lalu cout uang kembali ini untuk menampilkan
menampilkan nilai nominal yang akan kita dapatkan uang kembali. Lalu cout inline, lalu ada cout masukkan data lagi, kurung siku y garis miring t, tik 2 sin pilihan. Ini untuk ini memasukkan nilai ke variabel pilihan untuk while ini untuk perulangan, untuk titik tumpu untuk mengulanginya atau tidak. Di sini ada while pilihan yang tadi ini yang akan diinputkan oleh si user yang akan tadi, pokoknya si user yang akan diinputkan oleh si user, pilihan akan disaring di kondisi ini. Jika pilihannya sama dengan y besar atau y kecil, itu akan bernilai true, maka akan mengulangi dari awal lagi. Dari awal sini. Nah, dari sini. Dari awal lagi, lalu si sistem CLS ini berjalan lagi, lalu si layarnya hitam kembali, bersih kembali, lalu akan menampilkan fungsi nama lagi, lalu masuk ke sini lagi, ke bawah lagi, jalankan terus, nyampe lagi di sini. Jika di sini bernilai true lagi, akan diulangi lagi. Seperti itu, akan ulangi lagi. Jika bernilai false, keduanya bernilai false, maka akan berakhir di sini, lalu akan menampilkan cout, terima kasih sudah belanja. Lalu ada return 0, yaitu perlakuan suatu pengembalian nilai 0 atau 0 secara default. Tidak berlaku pada function utama, dan itu adalah alasan kenapa kita harus menyertakan pernyataan return 0. Lalu di sini ada poin nama, definisi dari dari tadi kan sudah dideklarasikan di poin ini. Lalu kita akan didefinisikan di sini. Lalu ini adalah script-scriptnya yang akan dimasukkan ke fungsi nama ini. Di sini scriptnya. Perbedaan dari kode sebelumnya ada di baris 111 yang ini. Yang ada di baris ini. Khususnya yang ada di sini. Ada perbedaan sintak. Yaitu dengan perubahan ini, inputan nama pembeli sudah bisa menerima spasi. Di dalam tanda kurung kita cukup menulis sein, lalu tanda koma, lalu diikuti dengan nama pembeli. Nama pembeli. Ketika user mengetikkan kata dan menekan tombol enter, maka nilai tersebut akan ditampung ke dalam variabel nama pembeli, ke variabel yang ini. Lalu kita selanjutnya akan melihat output yang akan dikeluarkan dari sintak ini. Kita akan mencoba menjalankannya. Bentar, di-save dulu. Nah, ini kan awalnya ada dari fungsi utama dulu. Di sini ada perulangan, awal-awal mula perulangan, lalu ada sistem CLS untuk mengkosongkan si layar hitam ini. Lalu kita di sini menampilkan fungsi nama. Fungsi nama akan setelah kan ini fungsi nama dipanggil. Fungsi nama ini sudah dideklarasikan sintaknya yang ada di sini, maka akan ditampilkan seperti sama persis yang didefinisikan atau scriptnya lah, di dalam scriptnya. Di sini menginputkan nama pembeli. Di sini nama pembeli. Nama pembeli di sini sudah bisa dikasih spasi ya. Seperti tadi penjelasan tadi. Kita isikan Asyifa Maulana. Nah, di sini
si out ini menampilkan selamat datang nama pembeli yang di sini. Yang di sini. Lalu kembali ke ke perulangan, ke fungsi utama lagi. Di sini kan perulangan, banyak yang dibeli. Kita harus menginputkan berapa jumlahnya. Jumlah yang akan dibeli kita sedikit saja, satu aja belinya, hemat, murah. Gak punya uang soalnya mahasiswa. Lalu kita enter. Di sini ada beberapa pilihan kode barang. Nah ini. Di sini kan market queue, di sini sama persis kan ditampilkan oleh fungsi cout ini. Lalu kita masuk ke ini, perulangan for. Di sini data ke 1 kan, ini i-nya diinisialisasi dengan 1. Kode barangnya kita ambil B besar mau B kecil juga sama aja, karena itu karena di sini salah satunya bisa true atau salah satunya bisa true. Jika false keduanya, maka kodenya tidak akan dijalankan. Kita ambil saja B1, jumlah beli kita 1 aja. Nah, di sini setelah memasukkan kode barang dan jumlah beli, langsung akan dimasukkan ke percabangan. Tadi kan saya pilih B. Jika kita pilih P, bisa langsung ke sini, ke pakaian, bukan di buku lagi. Jika kita pilih di S, maka akan langsung ke S, ke sepatu. Dari di kode-kode sini ya. Dari kita menginputkan kode barang, lalu jumlah belinya. Akan ditampilkan sebentar. Jumlah beli ini langsung ke sini, market queue yang ini ditampilkan kan sama saja. Terus ada subtotal, jumlah beli ini dikesinikan, langsung dijalankan oleh si fungsi-fungsi ini. Lalu ada total bayar, sama dengan total bayar tambah subtotal. Ini total bayarnya sudah dioperasikan di sintak yang di sebelah sini. Lalu kita masukkan uang bayar, kita akan membayar ini harganya 80.000 ya. Ya, kita akan bayar 100.000 aja. Enter. Maka kita akan mendapatkan uang kembalian 20.000 seperti operasi pengurangan di sini. Jika bayarnya uang yang kita bayarkan itu melebihi dari total bayar, akan mendapatkan kembalian. Sebaliknya, jika kita membayarnya kurang, maka kita akan mempunyai hutang. Seperti itulah. Lalu ada uang kembali ditampilkan. Di sini kan ditampilkan uang kembaliannya berapa, 20.000. Lalu kita masuk ke while ini, perulangan titik tumpu, perulangan yang akan mengulanginya lagi. Jika tidak, maka akan langsung ditampilkan di CO terima kasih belanja. Nah, jika kita cukup, maka kita akan masukkan huruf T atau huruf random lainnya. Kita masukkan T aja terlebih dahulu. Langsung tampilkan kan terima kasih sudah belanja. Sudah semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.